Uang dalam perekonomian Islam disusun oleh kelompok 7, yaitu Fikri Sanakri, Damita Putri, Widi Aulia Putri, Rani Maulidia, Fatimah Handaya Resmi. Sub pembahasan yaitu yang pertama pengertian uang, yang kedua fungsi uang dalam Islam, yang ketiga dinar dan dirham, yang keempat beberapa pemikiran ekonomi Muslim tentang uang. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Selanjutnya, fungsi uang dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran, medium of exchange, dan sebagai standar ukuran harga, unit of account. Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai, store of value, dan standar pembayaran di masa mendatang, standard of deferred payment, masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya. Yaitu yang pertama, uang sebagai medium of exchange, alat tukar, uang sebagai unit of account, satuan hitung, atau measure of value, pengukur nilai. Yang terakhir, uang sebagai store of value, penyimpanan nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian, kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu, uang tidak boleh dijadikan komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam yang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai. Selanjutnya, uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value, pengukur nilai. Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat petunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran. Abu Ubaid dan Imam Ghazali menegaskan fungsi uang sebagai pengukur nilai ini sebagaimana dalam Susanti 2018. Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dinar dan dirham merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lain tidak bisa dijadikan sebagai nilai harga keduanya itu. Selanjutnya, uang sebagai store of value atau penyimpan nilai. Uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti untuk membeli barang atau jasa, untuk persiapan di waktu sakit, dan untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan
akan datang. Sebabnya, motivasi yang orang mendapat uang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga seperti kondisi di atas. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagaimana ulama seperti Mahmud Abu Suud mempunyai pandangan bahwa uang sebagai alat penyimpan nilai merupakan ilusi yang tidak benar. Sebabnya adalah karena uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang komoditas seperti barang-barang lain. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanyalah sebagai alat tukar-menukar kebutuhan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu diibaratkan seperti cermin. Cermin hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya, tetapi ia tidak dapat menilai dirinya sendiri. Demikian pula uang. Al-Ghazali juga berpendapat perdagangan uang dengan uang itu dilarang dalam Islam. Hal itu disebabkan karena fungsi uang sebagai alat pertukaran tidak berjalan. Materi selanjutnya yaitu dinar dan dirham. Adapun yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dinar dan dirham, sejarah dinar dan dirham, serta fungsi dinar dan dirham. Pengertian dinar dan dirham. Menurut Sukri bin Muhammad yang merupakan wakil mufti Kelantan menyatakan bahwa istilah dinar dikatakan berasal dari Romawi, yaitu dinarius, yang berarti nama emas yang telah ditempah. Sedangkan istilah dirham berasal dari kata dharma Yunani yang berarti perak yang ditempah atau diresmikan. Dinar emas dan dirham perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Dahulu, harga seekor ayam pada masa Rasulullah adalah 1 dirham. Dan saat ini, 1400 tahun kemudian, harga seekor ayam tetaplah 1 dirham. Menurut pendapat Imam Ghazali, bahwa dalam ekonomi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Misalnya, unta memiliki 100 dinar dan kain senilai dinar. Dengan ada uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Menurut Imam Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, namun merefleksikan harga semua barang. Atau dalam ekonomi klasik, uang tidak memberi kegunaan langsung. Apabila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka uang itu akan memberi kegunaan. Sejarah dinar dan dirham. Para ahli ekonomi modern setuju bahwa penciptaan mata uang merupakan peristiwa sangat signifikan dalam sejarah ekonomi manusia. Dalam pandangan ahli ekonomi, fungsi sebagai media pertukaran merupakan hal yang paling penting. Sebagaimana pernyataan Coulter, uang harus difungsikan sebagai alat pengukur nilai, medium pertukaran dan simpanan kekayaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi uang adalah pertama sebagai alat tukar atau sehingga dengan uang bisa ditentukan nilai dari suatu transaksi. Salah satu kisah dalam penggunaan dinar dan dirham adalah kisah Yusuf sebelum ia menjadi Nabi Allah. Para musafir menemukan Yusuf dalam sumur dan mereka menjualnya dengan harga beberapa dirham. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 20 yang terjemahnya adalah, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
Berkaitan dengan cerita Yusuf di atas, menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengubah dinar dan dirham. Fungsi dinar dan dirham. Yang pertama, sebagai satuan hitung. Tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah. Dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Yang kedua, sebagai alat penyimpanan. Kekayaan yang disimpan dapat beragam bentuk dan macamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Uang yaitu sebagai alat atau media pengukuran nilai, harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas yang lain. Yang ketiga, sebagai media tukar. Emas dan perak selain digunakan sebagai uang dan fungsi medium pertukaran, juga sebagai alat pengukur suatu dan sebagai simpanan. Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah alat tukar. Yang keempat, sebagai ukuran pembayaran tertunda. Fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Untuk meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun akan terus berkembang nilainya daripada meminjamkan 1 ekor kambing dalam waktu yang sama. Beberapa pemikiran ekonomi Muslim tentang uang. Yang pertama, Ibnu Khaldun, yang kedua Al-Maqrizi, yang ketiga Ibnu Taimiyah, yang keempat Taqiyuddin An-Nabhani, yang kelima Ibnu Al-Qayyim. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Allah menciptakan dua batuan logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal, atau emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia. Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Ibnu Khaldun memprediksi bahwa kedua barang galian tersebut mempunyai peranan yang penting di dalam dunia perekonomian, yaitu yang pertama, alat penukar dan pengukur harga atau nilai usaha, yang kedua harta, yang ketiga alat simpanan di bank-bank. Jadi, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Beliau juga menyarankan selainkan digunakannya uang standar emas atau perak, juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi tetapi tidak untuk emas dan perak. Pemikiran Al-Maqrizi tentang uang. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktek muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak lepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti, yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai dirham dan dinar.
Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Dalam hal demikian, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang uang. Menurut beliau, fungsi uang adalah sebagai alat ukur dan alat pertukaran. Ibnu Taimiyah menentang keras perdagangan uang, sebab itu mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ibnu Taimiyah mempunyai pengalaman beberapa kali turunnya nilai mata uang koin di Mesir di bawah pemerintah sejumlah sultan dari dinasti Mamluk. Beliau meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut yang menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi. Beliau sangat menentang penurunan nilai mata uang, juga pencetakan uang yang terlalu banyak. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin atau emas maupun perak sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Ibnu Taimiyah mengatakan jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang yang kaya yang memiliki uang, karena jatuhnya mata uang yang lama menjadi barang dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zolim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya atau dengan mata uang yang lebih bernilai dan kemudian membawanya ke negeri lain untuk ditukarkan lagi dengan mata uang yang lebih buruk nilainya untuk dibawa ke negerinya. Jadi akibatnya nilai dari barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur. Selanjutnya pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang uang. Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa negara akan mempraktikkan sistem uang emas apabila negara tersebut menggunakan mata uang emas dalam melakukan transaksinya ke dalam dan ke luar negeri, atau apabila di dalam negeri tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas. Namun, ada kalanya dipergunakan di dalam negeri maupun melakukan pembayaran luar negeri, atau hanya untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Hanya saja pertukaran dengan menggunakan kurs tetap. Artinya, satuan uang kertas tersebut harus bisa ditukarkan menjadi barang tertentu, yaitu berupa emas atau sebaliknya dengan kurs tertentu pula. Beliau juga mengungkapkan bahwa uang dengan standar emas (gold standard) memiliki beberapa sifat khusus, di mana satuan uangnya terkait dengan emas dengan persamaan tertentu, yakni satuan tersebut secara teratur terbuat dari berat emas tertentu. Yang terakhir, pemikiran Ibnu Qayyim tentang uang. Ibnu Qayyim mengidentifikasi dua fungsi utama uang, yaitu yang pertama sebagai media pertukaran dan yang kedua standar nilai, dan kedua kedudukannya sebagai pandangan yang penting ialah bahwa penyimpangan terhadap kedua fungsi ini bisa terjadi ketika orang menghendaki uang untuk keperluan uang itu sendiri. Terima kasih.